berkata kepada muridnya yang bernama Simon, menurut kamu siapakah aku ini? Jadi jawabannya udah di situ. Lalu kata Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu apa kata Yesus ketika muridnya berkata bahwa dia adalah Mesias, anak Allah? Kata Tuhan Yesus, bukan engkau yang berkata-kata itu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, jadi pernyataan Yesus sudah mendeklarasikan dirinya bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias, utusan daripada Bapa di sorga. Nah, karena begini, karena kita itu tidak akan pernah sampai kepada Bapa di sorga. Akal kita nggak sampai ke sana. Makanya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus itu adalah pernyataan diri daripada Bapa di sorga, daripada Sang Pencipta langit dan bumi. Dia pernyataan diri. Nah, makanya karena Yesus adalah penyataan diri daripada Sang Bapa, Khalik langit dan bumi, maka penghormatan kita, penyembahan kita, ketaklukan kita kepada Yesus itu adalah ketaklukan kita kepada Bapa di sorga itu sendiri. Penyembahan penghormatan kita kepada Yesus adalah bentuk penghormatan dan penyembahan kita kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Makanya Yesus itu bukan Tuhan yang lain, tetapi dia Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Dia bukan pemimpin yang lain, tetapi dia itu adalah pemimpin yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi kalau mengikuti Yesus itu sejatinya ya mengikuti Bapa di sorga, karena dia pernyataan diri dari Bapa di sorga. Jadi bukan musyrik seperti yang kalian bayangkan. Karena kalian berpikir, oh, kalau menyembah Yesus, kalau taat kepada Yesus, memuji, memuliakan Yesus, nanti Bapa di sorga jadi cemburu. Bukan. Jadi musyrik, jadi menyekutukan. Tidak. Yang menyekutukan Bapa di sorga itu adalah ketika kamu malah ngikuti Tuhan negeri Arab, yaitu Allah. Karena pengajaran Allah dengan pengajaran Bapa di sorga itu gini. Gontok-gontokan. Bapa di sorga melarang menyembah, sujud, memberi penghormatan kepada batu. Nah, sementara kalian malah sujud-sujud, manggil-manggil batu. Sekarang saya tanya, orang ke Arab sana begini-gini, labbaik Allahumma labbaik, betul nggak? Mereka nyium-nyiumin batu di situ, betul nggak? Betul. Mereka berdesak-desakan, injek-injekan untuk nyium sebongkah batu, betul nggak? Betul. Itu kalau di dalam hukum Taurat, di dalam pengajaran Alkitab, itu adalah sebuah kekejian. Karena apa? Karena manusia yang sejatinya adalah gambar Tuhan dinodai dengan cara membungkukkan sujud kepada benda-benda mati. Makanya saya bilang kepada Anda Muzaki, mari bertaubatlah, datang kepada pengajaran yang benar. Datang kepada Yesus. Begitu. Jadi pertanyaanmu tadi, bagaimana itu konsepnya? Ya seperti itu. Bapa di sorga mengutus Yesus. Dan sekarang itu zamannya udah zaman Roh Kudus, zaman pencurahan Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan yang diutus dari sorga, yang tinggal di hati manusia, sama. Bukan sebuah ilah yang lain. Bukan Tuhan yang lain. Bukan otoritas yang lain. Melainkan adalah ilah, Tuhan, otoritas yang datang daripada surga sendiri. Makanya ketika Roh Kudus memimpin seseorang, itu sama saja dia sedang dipimpin oleh Bapa di surga. Karena Roh Kudus diutus oleh Bapa di surga. Jadi bukan sebuah kemusyrikan seperti yang digaung-gaungkan oleh para ustadz. Begitu. Makanya Bapa di surga, anaknya yaitu Yesus dan Roh Kudus
itu adalah satu. Seperti itu. Jadi nggak usah susah-susah mikirnya.